Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Widiasya. Nah teman-teman, jadi aku udah lama ya nggak upload video, hampir 3 mingguan. Nah jadi di pembahasan video kali ini sangat menarik sekali, so stay tune di channel YouTube ini. Untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe, dan yang paling penting adalah like, komen, dan share video ini jika bermanfaat juga untuk orang lain. Tunggu dulu, sebelum ke pembahasan aku mau tanya kabar kalian dulu di rumah bagaimana. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Ingat dan dijaga semua keluarganya, apalagi anak kecil ya, anak kita tentunya harus dijaga. Teman, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Dilema udah semester 2 anak sekolah ya, kelas TK, ini anak PAUD tapi belum bisa membaca. Nah jadi bunda perlu ditekankan bahwa ini aku selalu bilang bahwa anak TK itu lebih kepada perkembangan karakter, bukan membaca, bukan sekedar pengetahuan kognitifnya, tapi lebih ke perkembangan karakter anak ya. Ini pembentukan karakter anak ditanamkan dari sejak usia TK. Tapi gimana Umi kalau anak saya nggak bisa baca, anak saya ketinggalan? Iya betul, kalau anak saya nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung, apalagi nggak bisa membaca, aduh gimana nanti Umi? Iya betul, kita jangankan bunda, kita sebagai guru juga dilema ya. Bagaimana tuntutan ini tuh udah jadi tuntutan pendidikan gitu. Zamannya sekarang tuh beda dengan zaman dahulu gitu. Kalau zaman dahulu anak satu-satu bener-bener dipapa ya, bener-bener dituntun, dilatih, ditati gitu. Gimana nulis huruf segala macam. Nah, jadi di sini ya bunda-bunda sangat perlu perhatian sama anaknya, jangan bener-bener dilepas. Dilihat perkembangan anaknya udah bisa apa, anaknya udah bisa mandiri belum, udah ini, udah itu, ini itu harus bisa dikomunikasikan sebaik mungkin ya. Jangan cuek, nanti Anda sebagai orang tua akan menyesal. Anak orang udah sampai mana, kita sampai mana. Nah, untuk itu di sini ada solusinya. Nah, ini adalah solusi untuk guru dan orang tua ya. Nah, di sini saya tekankan dulu jangan egois ya. Jangan semuanya harus bisa menjadi pendengar dan mendengarkan ya, dan didengar gitu. Jadi harus sinkron dulu antara guru dan muridnya, antara guru dan wali muridnya gitu, demi perkembangan anak. Nah yang pertama adalah yang tadi saya bilang adalah komunikasikan ke orang tua. Kalau si anaknya ya, anak didik kita ini sangat susah di ini bla 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 bla, anaknya tidak ini bla bla bla, nggak apa-apa, dibicarain aja demi perkembangan anak ya. Nah, sebagai orang tua tidak boleh egois ketika mendengarkan perkembangan anaknya, udah bisa apa ini itu ataupun belum bisa apa gitu. Jangan egois. Kebanyakan orang tua, masa orang sekolah udah berapa bulan anak saya nggak bisa apa-apa, gimana Umi gitu kan. Atau nih ya orang tua yang protes, anak saya bisa kok di rumah bla 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 segala macam. Ya monggo ibu ya, sebagai wali murid sebaiknya ya Anda mendengarkan dulu penjelasan dari gurunya gitu. Jadi sinkron gitu. Salahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi ini harus komunikasikan sebaik mungkin ya. Nah, yang kedua adalah alternatif lain. Alternatif lainnya seperti apa Umi? Nah di sini kita perlu kesadaran sebagai orang tua. Oh ternyata anak saya tidak bisa ini. Ya legowo untuk menerima saran dari gurunya. Kalau misalkan di sekolah ya biasanya kebanyakan ya sekarang udah ada les gitu. Les calistung itu udah ada di sekolah tuh ada gitu. Kebanyakan, tapi nggak tahu kalau sekolah kalian nggak ada ya. Nah jadi di sini atau alternatif lainnya bisa guru private ya untuk mengajarkan anak. Biasanya guru private akan lebih fokus, akan lebih mengenali titik permasalahan anak ini di mana gitu. Bukan berarti guru tidak mengenali, cuman kan gimana ya, anak itu cocok-cocokan. Ada yang cocok dengan guru ini, ada yang cocok dengan guru ini gitu. Nah, ketika anak tidak menemukan kecocokan antara guru dan anak ya. Nah, jadi ada lebih baiknya baiknya wali murid peka gitu. Oh ya udah, mungkin dicoba sama guru yang lain atau guru yang memang khusus untuk menangani anak Anda gitu ya. Nah, jadi bisa nih seperti ini.
Atau ya, jika orang tua ingin tahu sekali kemampuan anaknya seperti apa, ini lebih baik orang tua sendiri yang mengajarkan anaknya. Gimana? Ya. Tapi kebanyakan sih orang tua zaman sekarang angkat tangan ya ngajarin anaknya sendiri ya. Nah, jadi tapi akan lebih baik bahwa Anda tahu sendiri gimana anak Anda belajar gitu. Jadi ada dua hal ini yang harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik, harus dipikirkan dengan baik. Jadi antara guru dan orang tua tuh harus benar-benar menjalin komunikasi yang baik ya. Nah, bagaimana cara mengajarkannya gitu. Nah, ini untuk orang tua yang bingung cara mengajarkan anaknya membaca ya. Aku udah pernah bahas di video sebelumnya, itu udah 30.000 lebih ditonton oleh orang. Nah, jadi kalian bisa tonton aja di situ ya penjelasannya. Nanti di part 2 ya aku akan bahas lagi cara mudahnya untuk membaca yang ganjil ya. Anak itu kan kalau membaca itu dari yang genap-genap dulu ya, dari genap-genap dulu, misalkan baca buku mana, misalkan lupa yang genap-genap gitu kan, malaka misalkan. Nah, nanti aku akan kasih tipsnya untuk yang hurufnya ganjil. 5 huruf itu biasanya anak agak susah. Semoga bisa diambil ya tipsnya, solusinya ya, walaupun kalau Bunda mikir, oh cuma gini doang, itu berarti Anda egois. Coba deh bener-bener mindsetnya dibuka gitu ya, apa sih yang terbaik untuk anak saya, pokoknya lakuin. Jangan jadi orang tua yang legowo, maksudnya kalau anak saya nggak bisa, oh ya udah gitu. Ini yang nggak apa-apa, mungkin orang tua yang seperti ini dia lebih menekankan pada hal yang lain, itu bagus juga. Tapi maksudnya udah tahu anak nggak bisa, coba dicari cara yang lain biar anaknya bisa gitu ya. So, jadilah orang tua yang smart ya, karena kalau nggak peka sama anak sendiri, takutnya anak kita ketinggalan. Apalagi zaman sekarang udah daring ya, jadi orang tuanya harus ekstra. Kalau orang tuanya nggak bisa, jadi harus punya alternatif lain. Sekian dulu di video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe, dan yang paling penting adalah like, comment, dan share video ini. Dadah.